Senang mengingat kita punya zikir-zikir. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dalam ibadah mengingat Allah bisa tembus, ya, bisa tembus. Sama-sama kita selalu diusahakan, anjung kadang-kadang yang puji-puji di sisi Allah Taala yang benar spontan dari hati sang berita, ya. Itu tergantung dari kesungguhan kita. Seperti firman Allah yang saya bacakan tadi, itulah salah satu firman Allah yang selama ini kami aktif mengamalkannya. Sejak kira-kira tahun 82 saya mendengarkan ini firman Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya hendaklah ada di antara kamu beberapa umat, artinya bersama-sama mengingatkan orang kepada Allah, kepada kebenaran, ya. Menganjurkan, jadi mengingatkan, menganjurkan berbuat baik, mencegah kemungkaran. Kalau ada orang yang bersalah, kita disuruh mencegahnya dengan tiga cara. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang mendapat keberuntungan. Itulah orang yang mendapat kebahagiaan, ketenangan. Jadi setelah saya mendengar ayat ini, saya artikan secara lurus bahwa untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kebahagiaan, ini tiga perkara yang mesti diambil. Dan alhamdulillah kami nikmati, ya, kami nikmati. Karena inilah kami punya pekerjaan selama ini. Orang kan mencari kebahagiaan melalui harta yang banyak, melalui pangkat yang tinggi, sekolah yang tinggi. Tapi kenyataannya di lapangan informasi dia yang paling banyak mengeluh. Dikiranya banyak harta itu tenang, tinggi pangkat itu tenang, itu bahagia. Tapi kenyataannya di media-media atau di mana pun kita bergaul, yang paling banyak mengeluh adalah orang-orang yang ada di tempat-tempat ini. Ya, saya katakan itu. Jadi kita ini adalah jelmaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Maka yang lebih tahu perkara ketenangan, kebahagiaan adalah Allah. Ya. Inilah tadi salah satu firman-Nya ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu beberapa orang. Ada yang menterjemahkan ini golongan, tapi saya tidak mau menterjemahkan golongan. Karena golongan ini sepertinya satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Seperti sekarang adanya bermacam-macam nama kelompok dalam Islam. Maka inilah yang diambil dasar yang keliru. Ya, jadi sini saya terjemahkan bersama-sama. Contoh, saya masuk di kampung kita ini menyebarkan agama kita, maka kita disuruh bersama-sama tanpa membuat kelompok. Tanpa membuat kelompok. Karena kelompok-kelompok dalam agama kita inilah yang menyebabkan perpecahan. Akhirnya sepertinya kita ini Islam tidak lagi memandang secara utuh Islam. Ya, mungkin boleh nanti kadang-kadang Islam apa dia ya? Ya. Padahal ini Islam adalah satu. Inilah yang menjadikan hati ini terpecah-pecah, sehingga kita dalam satu agama tetapi berbeda-beda. Pada tidak Allah tidak kehendaki perbedaan. Ya, jadi kita disuruh bersama-sama. Kami datang di kampung kita ini, sebagaimana Rasulullah di Madinah, orang Madinah datang bersama-sama. Jadi turun di situ hidayah. Ya, jadi benar kita mulai dapat turun Allah Taala pijakunan dari pasanganku, pasangan tak main. Sebab ini agama buka agama aku.
dia berkumpuna, dia berumpuna, dia berkatintina, kata Tuhan kita kasih. Tadi guna agama, kata mengasih bukan imam, kama topin Islam ini adalah agama kita. Kemudian ayat berikutnya itu mengatakan wala taqulu kalladzina tafarraqu. Itu ada ancaman. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Dan kata tengok kamu itu si salah-salah, tengok kamu itu si salah-salah. Contoh itu ada kadang-kadang Muhammadiyah, dia kadang-kadang NU, dia kadang-kadang Wahdah, dia kadang-kadang Salafiyah, dia kadang-kadang macam-macam. Benar, dan kita kadang-kadang kurang lebih 70. Kadang akan datang satu masa di mana umatku terjadi 73 perpecahan, artinya rusak. Ya, dan jangan kita mengikuti perpecahan ini. Ya, apakah dalam bentuk organisasi, apakah dalam bentuk partai, ini partai jadi betul-betul ini kita hancur hati kita, tidak menyatu. Tidak nyatu karena hati ini hanya bisa satu apabila kita semua tunduk kepada hukum Tuhan yang benar dan tunduk kepada hukum Rasulullah yang benar. Karena semua orang mengatakan saya ini pengikut Nabi. Dan kenapa berpecah? Saya sampai ke kurang. Kenapa berpecah? Berarti salah menerjemahkan ini Al-Quran. Makanya kami berjalan saja. Ya. Dalam hati tidak kami menikmati. Ya, apa menikmati? Orang-orang di sekitar kami ini selalu mengeluh tentang kehidupan. Padahal kalau menurut agama, kacamata agama, ini kehidupan saya lihat ini, kalau kita masuk dalam percaya mengimani Allah yang benar, sudah 75% Pak, kaya. Cuma terlalu banyak yang kita maui. Akhirnya banyak, tetapi tidak lagi merasakan adanya. Atau ini kita langgar. Barang siapa yang pikiran dan cita-citanya terpusat kepada dunia, maka saya pilih kehidupan sesat. Set paginya di sering dengan tapak kasih Allah sangat. Bisa dia punya swalaya, bisa dia punya toko, bisa dia punya rumah bertingkat, tapi kan apalagi kita memang tahu cari-cari memang jadi nona nampak saya beli toko dan kiri. Seperti nah ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, mari kita mengikuti apa yang disampaikan Allah kepada kita. Jadi ini adalah salah satu ayat yang pertama-tama terpaham. Karena banyak yang baca ayat, tapi dia tidak paham. Dan dia tidak makan. Hendaklah ada di antara kamu beberapa umat atau bersama-sama mengingatkan, menganjurkan, mencegah kemungkaran. Orang seperti inilah termasuk orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Orang yang beruntung, terkhusus akhirat. Karena dulu itu saya lihat Pak, tidak ada rugi. Udah Pak kali ini Pak, tidak ada rugi ini Pak. Hanya rezeki yang tertunda. Yaitu majikan itu ditunda itu bakal ditunda daripada perkara akhirat. Majikan itu ditunda yang kembali apa daripada sudah kaya. Kenapa? Waktu anda doa akuliah digunakan bersedekah tidak akan lagi datang besok. Kuliah jamaah mereka ruangnya akuliah ditunda. Salah penanya kalau semua berjamaah ini. Tapi ada kabar Tuhan bukan nenek. Ya muka panggil mereka sudah yakin. Anda dapat laku atau anda ibadah dia boleh digabungkan dengan dia. Tidak besok. Besok. Hari pun jam apa? Anak ke tidak pada rasi. Baca. Boleh nilai juga.
Jadi lebih bagus itu ditunda perkara dunia daripada perkara akhirat. Ini kayak ini. Maka sebagaimana pesan Nabi, ini banyak juga orang yang salah terjemahkan ini Pak. Atau Allah berfirman, tuntunlah duniamu seperti kau akan hidup selama-lamanya. Anda seolah-olah apa nasa tawalino udang-udang. Bukan begitu. Kata saja di satu ketunggu. Dan tuntutlah akhiratmu seperti kau akan mati besok. Percepat. Maksudnya percepat. Iya. Nampaknya terjemahkan akan seimbang. Tidak. Padahal dia tahu karena seimbang kan itu dari akhir apa? Tidak ada nyesing karena kita ada juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak akan tahu usaha kebahagiaan kedua. Siapa yang kami siksa-siksa di dunia dengan agama, saya bagikan di akhirat. Dan siapa yang saya bagikan di dunia, saya akan siksa di akhirat. Jadi pada nanti itu saya pada kecil hanya main balap mewah, motor mewah, jangan salah mewah. Tak kira orang bahan itu saya bisa beda. Tanpa pemberi-beri aku itu bol-bol kan. Ya, itu bol-bol itu pertama bol. Ya, tapi kadang berbagai itu di jalan apa ya? Jalan Rabu sini. Iya, ini pemberi-beri. Melati. Melati itu pertama pemberi-beri. Iya. Berarti misalnya ini mau pertama itu. Bulan pertama kapan di jalan Madinah. Nali apa? Laptop pakai apa sih gajian? Aneh itu ya. Sana-sana kan ini. Karena apa tugas tengah kan Pak? Mana saya lalu ini. Yang sampai di saya yang kita balino artina. Kadang ada siapa yang kami bahagiakan di dunia? Kali itu dia akan kebahagiaan. Maka saya tidak bahagiakan dia. Jadi yang perlu kita paham ini. Jadi benar tu bahasa iman, pemahaman iman dengan pemahaman dunia Pak. Tak balik. Iya. Artinya jangan kamu mengatakan bahagia seorang presiden, contoh Jokowi Pak. Kurang lebih 20 tahun dia periode di kali ini. Oh? Maka semua orang-orang orang kayanya Cina itu ditemani berbisnis, mengumpulkan harta. Tapi sekarang Pak, di kasus bijaksana, Pak Usman tanda-tandanya mulai dibongkar kembali. Maka ngapa begitu Pak? Udah lalu gigi hujan, 40 deh. Bahaya atau tidak? Tidak bahaya. Kalau senyum itu hanya senyum malu saja. Ini masih hidup ini. Dan itu benar Pak. Karena yang tersangka bukan orang-orang receh-receh seperti Gatot Nurmantio, seperti Said Didu. Siapa yang tidak tahu Said Didu? Seperti semua orang-orang apa namanya, orang bukan receh-receh yang memberikan klarifikasi tentang kepemimpinannya. Bagaimana Pak? Kira-kira seorang kepala desa saja cari-carian yang mungkin tapi dia penyelewengan hanya lo tidak pernah timbali karena selalu dia mau dibersih-bersih. Jadi waktu dilihatkan Allah SWT, inilah ayat tadi yang saya amalkan. Wallahu akbar. Pematina sana lagi bakasiat pendidikan bakal itu apa? Ada pendapat yang di mana? Ini lagi pakai uang juga orang pakai pun. Tapi hanya jalan perasaan itu. Yang putih tidak jalan termosi. Makanya setiap rezeki yang saya ambil dari Allah, saya bawa ke agama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan yang tidak insya Allah dan kerja fakultas dan Allah. Karena itu barang-barang masalah terlalu dibawa, akan dipertanyakan itu. Jadi benar itu barang-barang kata fakultas dan dua terlalu dibawa. Dari mana harta kau peroleh dan di mana kau belanjakan? Bentuknya barang-barang itu gampang. Hal lagi, setelah gampang, gimana belanjakan?
lu belanja di perjuangan agamaku. Itu nanti. Dan ada dijaga siapa yang tidak menggunakan hartanya dalam perjuangan agamaku, saya akan kerjakan. Jadi supaya barang-barang bantuan itu begitu sangat terlalu pokok. Nanti pakai dengan baik. Ini bangsa itu punya ciri kalau supaya tahu betul jangan saya balap-balap kuri. Iya, ciri balap-balap tiga apa? Oh apa? Kamu ciri ngasih jika ada ciri yang guna ke harta di agama ya. Nah, jadi harta itu dua pertanyaannya. Dari mana kau peroleh? Apakah dengan cara halal? Dan di mana kau belanjakan? Supaya jadi perjuangan mampu. Nah, ini umur. Umur itu bertanya satu. Di mana kau pergunakan umurmu? Insyaallah anda umur tanda kamu ya, anda yang kuatnya. Ini dalam badai. Jadi kalau kami diikuti dihadiri, jangan perkara ilmu. Ini adalah perkara ibadah. Bagaimana timbangan ibadahnya ini Pak? Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ini ilmu keselamatan Pak, ilmu dunia. Inanya ajak pemanggil, hadiri majelis ilmu, maka lebih bagus daripada salat sunat 100 rakaat. Kapan selepas ini dari Galesio ini dari Lipu ini, jangan kenal. Itu nilai ibadahnya lebih bagus daripada 100 salat sunat. Contoh karunya, nyetok sampai sunat juga di persanganan nih. 9 rakaat. Majikan tadi nemen ringin tuh sakit berat. Saka matongnya Pak contoh dia ini bilang ini belarita. Benernya dibalukan siapa dia? Palingnya Rp1.000 per biji. Tapi kita kira 6.000. Ya mungkin 1.500. Jadi Anda melihat kita punya pengorbanan. Barang siapa yang duduk di depan seorang alim, makan sesuatu dua surat, salurannya berjalan selangkah 2 langkah, berkata sepatah 2 kata, diberi 2 surga. Iya, sana surga. Iya, diberi 2 surga. 1 surga dunia 2 kali. Ya, yang ini ada perdagangan akhirat. Ya, barang siapa yang mendengarkan nasihat seperti bapak ini, saudara ini, dan berniat untuk menyampaikan kepada orang lain, diberi pahala 70 nabi. Ia minta ilmu kamayan dia pada disuruh tuntut. Kuna janda ilmu bangunan Pak rongsok. Anak pun nila bangun cuma kabu sejambatan ni pakabaji ni cora apa akan rusak nanti. Bukan saya katakan jangan. Ilmu apa sepeda, ilmu apa otak itu akan semua rusak. Tapi yang dimaksud ilmu ini, ilmu tentang keakhiratan. Ya, bayangkan aja. Nampak bagian nia, apilang ergi dakik nia, ampa batu meri tawa diberi pahala 70 nabi. Jadi kira-kira Pak kalau yang menyampaikan itu berapa kira-kira ganjarannya? Kamanakin ya Pak. Nah, bagiannya pilangeri lagi nia. Ada satu hadis yang samsar. Ya. Pada suatu ketika Jibril datang kepada Muhammad, lalu berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, tetesan air hujan mulai turunnya hujan sampai hari kiamat saya bisa itu. Pasir-pasir di laut saya bisa itu. Tapi pahala umatmu yang mengajak manusia kepada Allah, ketaat kepada Allah, saya tidak bisa itu. Ya nyenak kegagalannya Pak. Sampai-sampai nih lanak main ini Pak, karena kemarin saya lupa. Makanya aku fokus saya kurang terus. Nampak panyari atu jenjen di balat lebak kujamannya suluma angan talain ne. Minro net rigaleso.
Leba asar minor rek mai. Tidak pengan karena kerja singkam mempo. Ngan re jago ni. Tampaknya jawab tu Timur Semen ini air baru sedikit. Iya. Nah, jadi bayangkan ada lagi hadis. Barang siapa yang berdiri di hadapan saudaranya mengajak mereka taat kepada Allah, maka lebih bagus daripada salat sunat di hadapan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadri. Ya, kamu depannya. Saya ini ingat di depan orang ini nih waktu ini sadrayan nih wakilian. Alang ngeriin nih. Ini sebenarnya dipanggilnya harta yang halal. Yeah. Baru kita lakukan. Ini kan perdagang akhirat, perdagangan yang tidak ada rupiahnya. Ya minta nak kepada tidak jangan aku nganudu pakam-pakam nenek haji, dari kabaya. Tidak jangan aku ya mungkin tidak cukup 1 tahun kalau saya, tapi ada saya punya pemikiran dan amalan yang melewati batas orang naik haji, orang naik umrah. Ya. Barang siapa yang berdiri di hadapan saudaranya lebih bagus, ya, lebih bagus daripada salat sunat di hadapan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadar itu tidak didapat waktu naik haji karena malam Lailatul Qadar turun pada musim Ramadan. Paham? Ya, makanya Pak, saya pernah dikasih berita kemuliaan oleh Allah. Ya, nasaran Allah Taala sangka matungkan naka berita karoma. Kajainya me parangkur patau batu haji puna nacinya bagian kamane nakana batu magin tu haji ni bagian kamma. Maka banyak kiai. Berarti dia menghina ini. Tapi yang nyotot tidak pada kuano. Saya bijak, belajar sifat. Karena batu makan tu makan haji nu makan kamma. Orang pun secara syariat tena apa. Saja berpanjang lebar. Ini saya sudah tahu. Berarti kiai ini tidak tahu apa-apa itu. Jadi saya banyak itu di lapangan Pak, orang-orang yang seperti kata-katanya kiai-kiai apa, dia nak Pak. Kadang-kadang sisilah tahu dia nak baca. Nah tidak paham ini. Ini bukan pakai haji ini. Ini sunnah Rasulullah ini. Kemuliaan orang pakai sorban salat 70 kali. Kali serta iman. 70 kali kemuliaannya kalau kita pakai sorban dibanding tidak pakai sorban. Ya. Begitu mulianya itu. Ini bukan pakai haji. Karena kami menahan amarah emosi ditanya begitu karena dihina, saya cuma mengatakan secara syariat dulu. Hanya naik kapakkan syariat. Kacini kayak naik. Tapi hakikina naik ngasih. Udah kamu majan ne kolami apa ne maaf ne tenan nang niat. Tenan aku calle tawarak ke. Upakainya kira lang ketidaktahuan. Iya. Upailah ketidaktahuan. Kucinin naik haji pas siapanya kelompok tahu. Seolah-olah dia naik, saya mau tanaman di rate. Dia namanya barat dia di belanja. Seret. Yang kedua, dia naik batu namai, ia jinya mai bangunan dengan cerita batu namai. Berarti naik di sini kota Makkah. Dia itu rati agak ada. Coba ngundang ada. Pada yang ngasih minjer ini pasulu dipakasi ya kayaknya kamai ya Pak. Supaya kita bisa khusyuk, supaya kita bisa tumanina. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pun naik Pak, naik tinggaran kemusyrikan. Ya. Apa? Nyata bayu-bayuan ini. Apa nak ada jenuna? Heran saya ni putuna naik nampanu panai di Bukit Jabar Rahmah barang siap aja. Ini paling bodoh ini. Tahu raya main nampelan boleh si buntul. Siapakah sebenarnya Pak yang menghalangi jodoh? Dekat tengah semini takaran tena ni sadar halangi jodoh na saya tahu Ni cini misi keroki. Padahal meginja si kobe, ngapin nyo anak. Tena nakamatonggan si keroki nyo.
Bahaya tak kalian panikan jo. Anjo kagasin na kana. Matawassuro. Tena doa nene berani ya karena terata patarungkai tena doa daga tena jama-jama. Karena tena tunan jari pun tena nasi gamane panne. Iya, padahal duit. Tena nanjari kata dia pula. Siapa yang mau halagi jodoh? Ini perlu kita kembali nih Pak berpikir. Bahkan jaya tahu Pak kira-kira na tinrangnya rumintuna nampak nak kalepe. Tengah masukku. Tanah sisa sahabat Pak. Apalah nikan deh. Akan balu kami nyerot tanah nampak nikah. Apalah dia pekandriangan deh. Ini kan akal sehat. Ia minta gunaan dan sehat kayak. Tapi jangan kau punya tahunnya anak buratnya dan anak kamar karena bahaji kinju Ustaz. Bahaji kinju pun kamar. Hingga pun anak bayi dan anak kore mengontuk baru sangkam aja. Iya. Kalau saya tidak salah ada satu tempat Pak di Indonesia itu buratnya anak bayinya Asuro. Nah, kamu tahu aja antara apa ini aja buratnya Asuro atau bayinya Asuro. Kalau Rasulullah itu Pak, Khadijah yang mu'minah dia ansur basuroi Muhammad. Kagam-kagaman yang gak abin jo apa renanya angga kini pun nagapa bayinya Asuro tarulah. Ini banyak macam ini. Ini semua ini ketidakikhlasan semua ini. Ini minta gunaan dan nasihatkan ya Pak. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini kalau kau tidak memberi nasihat. Makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa ya sahabatku, kalau kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah menikmati hidangan yang disuguhkan kepadanya. Karena sahabat kayak Rasulullah apa nih karena taman surga dan karena punya tahu kumpulan cerita yang minta kelumpuan Allah Ta'ala. Taman surga. Ini logika ini Pak. Dia tahu dia nangain ini cerita kamainya berarti dia tahu juga para laki na surga. Bahkan kami kan dari surga. Kuna naik di balap Pak apa yang juga. Para laki na roro. Dia tahu kuna tahu di balap kuna teni nunjuk para laki na. Salah teni ni riba. Riba kilangin namu lalu nanti anak. Ini logikanya. Jadi Nabi itu berkata hikmah Pak. Ya, berkata hikmah. Jadi seandainya ni rupa tawar yang pikku, nas senginna dia kailalan dan kedatanganku, saya mau kana datang. Nabo yang pun memang karena kemami kata dia cerita kamu memang. Rata-rata ustaz itu hanya menunggu diundang untuk khutbah. Hanya diundang untuk apa? Nenek tomate. Tasya. Iya. Itu aja. Iya, itu aja. Iya. Bahkan dia juga apapun bulan Ramadan kan daftar ngasih ustaz. Masih hebat. Karena nganu sih kan kabar gini. Jangan tumpang kamu na bakalan jawab pun ustaz. Nah, ustaz ya pananam pun na bulan Ramadan nagana tumpang. Kabar itu tumpang benak buang. Bangga payo kau na berondo ustaz. Nah itu kenyataan Pak. Betul karena katanya sebagai ustadz ya terima juga nasihatnya umat. Jangan mempertahankan diri. Ya, jangan mempertahankan diri. Nah ini. Tapi kalau kami nih Pak rendah-rendah ini. Iya. Karena Pak saya punya majelis itu tidak ada majelis tidak ada waktu tanpa majelis. Ya. Karena saya anggap ini agama gawat darurat. Agama gawat darurat. Ya, nama di kota iya waktu lohori sengka. Guna baji-baji ja pakai saku minti naik. Ya. Sebatas wal asri. Nasabaya mintu surah wal asri Pak. Ayat paling lengkap. Guna kiamat kang inyo setiap waktu dalam rugi. Wal asri demi waktu innal insana lafi husri sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kiranya kada rugi patalino kamana dia kande rugi ne tau langir kene papuna tena na batu langari atau setiap waktu yang kita lewati tanpa ibadah itu rugi.
Illal ladina aman, kecuali orang yang beriman. Hanya ini karena aman, Pak, orang yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah. Mungkin tidak ada cacat lagi, tidak mengingat. Iman itu menyatu, bukan mengakui Allah ada. Jadi iman itu rasa. Itu kalau sudah masuk iman dalam diri kita itu, Pak, tidak mau karena ya memang tuh lampu memang pakai gambar letak. Ya. Ini ilmunya begini. Pada waktu Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka itu orang Mekah berbondong-bondong ikut kepada Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, kami telah beriman. Nah karena tapatoma ya Muhammad. Turun ayat, ya Muhammad katakan kamu baru Islam, belum beriman, karena iman itu belum masuk dalam hatimu. Berarti iman kan rasa dan pemberian. Jadi amanu rugi lagi wa amilus salihati punatena ni beramal saleh. Nah ini. Jadi amal saleh itu dua. Kita bisa dapat amal saleh dengan hubungan vertikal kepada Allah, baca Quran, zikir, salat fardu, salat sunat, doa-doa. Ya, jadi zikir kita dengan Allah, baca Quran kita dengan Allah, salat fardu kita dengan Allah, kemudian salat sunat kita dengan Allah, doa kita dengan Allah. Yang kedua juga hablum minan nas. Kita bisa mendapatkan kebaikan dengan melalui manusia, menolong ketika dia susah, bersedekah, pokoknya membantu, menolak dengan ikhlas. Ya nak kaman lo apa angkana waktu panjurian pinampana kana natuni tawa. Tai, nampana tayang motor, kicini mitri happy kamma-kamma ne, Pak. Iya. Ya. Anjo HP anjo di apa rena? Kicini itu nyori si pikulu. La gau bila sumpangan ne nyori ya. Batu menyana kana nak kentutung ta gau si pikulu ku panyeriang. Dari kisare merro si tanga ka langano. Ya saramio marro. Yang dimasuk amal di sini amal yang tidak ada niat untuk dikembalikan, ditarik kembali. Di mana kita beramal yang ikhlas kepada sesama. Makanya itu iman itu dilihat daripada sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Tidak sempurna keikhlasan seseorang sebelum dia menyerahkan yang paling sukai. Di situ ukuran iman kita. Punasareki apakah dia menyukiri sari sari bajiga. Dari kula jin pengasing tapat tak kula jagi. Yang kedua, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia memuliakan tamu. Nak kene tamu aneh. Jadi talu ne papagalabiri rupa tau dinua. Paralu na usahakan nak kula nagap padikanaya kalabira. Saya datang sebagai tamu Allah. Orang-orang sekitar masjid ini kalau dia mau baik imannya memuliakan. Karena saya datang di rumah Tuhan. Ya, jangan makasih masigi paku patame nakana apa kan mari masigiku nakana masigi nah lemi tawanani ya nah halangin ne tawa ba ibadahan nan ne amalan ne kita mengumpulkan uang ini untuk beribadah. Iya. Ngapa dan cerita ke mana Allah Taala nakana datang di rumah di masjid saya bicara. Saya banyak begitu dapat Pak. Kenapa kasih asih tahu. Dapat nasadai na tahu ambau masigi. Bahkan justru ibadah yang paling tinggi inilah dakwah ini, Pak. Menyampaikan agama itulah ibadah yang paling tinggi. Sahabat, tidak ada syahadat kalau tidak disampaikan kita. Tidak ada salat kalau tidak disampaikan kita. Tidak ada puasa. Tidak ada haji kalau tidak ada yang sampai kita. Ajarkan kita. Ya, makanya orang ilmu itu, Pak. Yang menyebarkan ilmunya itu, ya, dia punya pahala itu seperti pohon, ya, parang kamanja.
Ya. Banyak tanah balantau sembahan tu sedria tahu tua, sedria tahu mate. Pertama ilmu yang dia sebarkan ketika dia hidup. Jadi disebarkan memang itu ilmu kesalamat kagiasing. Sampai ilmu sambayang kasing kita sambayang. Sampai ilmu sidakah kasing kita sampai sidakah. Sampai ilmu pokoknya ilmu keselamatan. Ya. Benar ni kan aja ilmu lino Pak. Memang betul bantu tahu. Sampai nana memang kok. Tak mau ajarin kan kaman tahu cara nana mah mau kembali nana. Guna ilmu pertukangan, tak mau jadi tukang. Mah mau kembali. Kaman ini karyolo. Dan ini kan turiolo Pak, jai pahalananya. Nanangi si panananggangi. Ketika makaman pun nanan ni ujib ni. Siapa sih kamanra? Nama. Mana ke Pak melaming kumbiring. Angir lesur Pak Jeko ini kan rote iya baum bala masih bangi tahu baum bala njori nak kurang pikir kang ini Pak bahkan saya punya nenek rata-rata tu pandita bala iya berani tulang baum bala yang angin ya apa itu ya apa tu pandita landang nenek kadang tu pandita landang tu pun ini sunnah kita riola ni kan ini selangkang yang kamande Pak kurang lebih lah di saya kacamata ya akhirnya barangkali sedikit warisannya kepada kami. Dan jangan pun di sunnah kita riolo. Pertama anak-anak kan dipalajin sembahyang. Saya di situ pertama ambil sembahyang. Di bagian jener kita jadi beres ada di kandria ampak pala doang kan. Ya minju tawa ngandre-ngandre ni. Kami jangan gandrong-gandrong apa jaga rina. Jadi minju dia menikana akad teri. Dia menikana anik di talang. Rinjo menyenak ke baku belajarin jatungku. Nanti tahu talang nak kira pertama nikiu. Karena kecicun nak jauh nua pak penghuli arah. Tama gane, patun tama. Di besoknya kunci karena penipajonnya kamannya. Saya di situ rasakan pas sepertinya ada ria. Ada ria, eroki ni kana. Aku tinggalkan. Pada terin gam kepala pun agama. Eroki ni kana jai. Eroki ni kana. Dada. Ale baginya redadenya. Muka kamanja di sunnah bitawa. Aku nyertu pertama pasti di sunnah kabambang. Jadi nanti ada orang lain saya ikut. Jami tani pasahada. Di pasahada nampak binala ni tentang kasih jo anuska. Iya, karena di sunnah paminawan Nabi Batu dan Ibrahim. Ya, jadi insyaallah apa ini ke Allah SWT jadi baik. Jadi amalan yang paling sangat mulia adalah mengingatkan manusia takut kepada Allah. Ya. Ya, kan jadi apa nih lagi gua kan kemai-kemai apa apalagi jam majelisku maghrib pisah. Mana kira-kira Pak namanangnya anjo tasere waktu itu tunai ke haji kausu. Tunai ke haji haus tena nani Pak. Tena imbangi. Dengan dasar tadi itu bukan saya mengangkat diri. Tidak aku angkat kalian pun ya, tetapi jangan kita salah menilai. Salah menilai. Sehingga dia tahu lebih lagi ranggang yang malah ada tapi kata mengaku dosa tahu takabur gitu nah. Ya, itu tadi barang siapa yang berdiri di hadapan saudaranya mengingatkan mereka taat kepada Allah lebih bagus daripada salat sunat di hadapan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadri. Woi, dibangina Lailatul Qadarka. Ya Muhammad, Makana Jibril atina bosia mulai tu namati bosia sanggenna allo kiamaka. Aku le kuregeng. Kasih kali tampara aku le kuregeng. Tapi pahala umatmu yang mengingatkan manusia tak kepada Allah, saya tidak bisa hidup. Ayat ini sampai ayat kan. Kuntum khaira ummah. Ikau mintuna kana umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Diturunkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau mengajak kepada kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah atas kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang termulia, ini pekerjaan Pak. Sana jangan mudah Pak. Tidak mesti orang hafal Quran, tidak mesti orang hafal hadis.
Japi ke mari masih kita nyata mempo tena salah kita ke masjid. Mana kamu jauh? Atau katakanlah kamu kepada Allah. Kalau Rasulullah itu Pak 13 tahun kamu jinjau. Ya Al-Hakam takullah kepada Allah. Ya Nasibuntul Al-Hakam, ya Al-Hakam takullah kepada Allah. Kurang lebih 200 kali Pak. Nampak benar mangin nyuri purinan nyikan Al-Hakam karena pemerintah nyuri zaman apa dibentak. Pak kana jipung. Ya. Lama-lama datang lagi. Ya Al-Hakam takullah kepada Allah. Ya Al-Hakam nya Pak nya penonton terbesar Rasul. Pakale bagi saya waktu Pak nak kurang Nabi ta. Nasuruh ke batu ribalan. Nampak nak pakai kiangan kali pun dari malah. Nampak rangka-rangka. Iya. Batu tahu minta kepada Muhammad. Iya. Ternyata Rasulullah itu diberi petunjuk bahwa ada lubang. Iya. Jadi liling di lubang pertama. Tiba-tiba Al-Hakam lari seluruh balada ya tu guru nau. Ya tu guru nanjur kali ponda. Yang itu namanya istilah siapa yang menggalikan lubang orang maka dia akan jatuh ke dalamnya. Tapi Rasulullah Pak dia tunan sampai ero di panai aja hatena kulenai. Tena kulenai. Ero kini angkat tena kulenai. Akan Al-Hakam. Akan tena na kulenai pun tena na Muhammad panggil Muhammad. Maka dipanggillah Muhammad. Batu menjadikan ya Al-Hakam. Berimanlah kepada Allah, berimanlah, percayalah kepada aku bahwa aku Rasul Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Karena iya, panai mak. Batu naik pada kurus ramasana kalena apa nak kana? Orang memang tahu sihirina Muhammad. Ia min salah saya resipana Muhammad papatala. Ia menyenangkan kepala jari terus bagaimana? Kemudian ini angganiaya kita berusaha berbaik. Iya minum. Jadi kami berjalan itu Pak selalu terkontrol kepada sifat-sifat Nabi. Dicalla mulai dakwah Pak. Dicalla sanggena meningkat dengan apunguru. Sanggena meningkat dihalang-halangi. Sanggena meningkat di penjara Pak. Di sel. Yang panjang suruh sel kakak imam. Kemudian dipersiapkan dibunuh. Ini 5 perkara ini. Menenak ke silih berganti kualamin. Iya. Alhamdulillah. Tidak janji si Pak Anu ya anjo dendang ku kamalakang. Tidak janji. Iya kasih tahu dia nganu ka. Puna gamana tawana puna pribadi ku ja. Tidak janji. Kapuna gamana tawana langgar, itu tidak ada kompromi. Ya, apalagi menzalimi sesama. Ya, menzalimi sesama kamu-kamu ini tidak ada paluka. Baiklah, perampas nampan tama pulli, palingan pulli. Dan niat tam pulli tawa, pungutan liar. Antama lebih lagi punya korupsi, lebih anu lagi. Lebih tidak enak perasaanku kalau saya tidak sampaikan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah SWT, maki salam mudah-mudahan ni aja waktu salam nasari Allah Taala mari masih kita ne maki sama-sama mempo kuna niaka nasaba gasimba anyo pa ngapa nyo pikir-pikir anin yo. Panagasingan ne adrip kasi makin rimati ko don natin na panajuci ni kita pamitan na gamayan. Truto ay janji ni kinjo gamana Allah Taala pa. Nyamalkan ng pamutir kan. Contoh ini masjid Pak. Dibanding orang di sekitar masjid ini, dibanding orang salat, ini rompet. Iya. Tidak banyak nanti beri hukum muamalat. Nampak bisa bayang apa? Ini aja papana, pokoknya sangat mula-mula. Ya, yeminne ibadah salat. Yang kedua lomo-lomo dibanding sama maca Quran. Nah maca Quran itu kan mepuji tidak jalan rukun sujud. Banding zikir. Kemudian salat. Nampak apa pertama? Sakat. Anja sakat kapanya batal todo. Batal menjia karena menurut anunia disuruh pas mulu. Iya. Sakat. Anja perlawanan nafsu ya, jam berat. Karena mungkin saja Pak secara totalitas
Mungkin dari timur sampai barat ini, dari Arab dari timur sampai Arab, tidak pada diamalkan sakka agama. Ya umat katina pada danian sakana. Jadilah batuan ya Pak. Nanti kamu umat kana aja untuk mengeluarkan zakatnya, bukan pajak lagi. Karena kita ngirim itu pajak Pak, yang asing nyirat-nyirat bagi. Pertama dewan-dewan pembelian oto gaga, sepatu gaga, bala gaga, mana mae, na cukur bulsumi na janggo na, ya asenja. Di kana dana aspirasi. Takkan juga bukan ada dewa nga, ya tonya juga jina ni sarai itu tapi lo bisa nakang ng ipoy ni sarai daripada kajina. Bagi lagi tonya itu, cuma saya mengulangi ini. Itu tidak ada lain dari pajak kita. Tapi kalau zakat, saja di sini orang zakat. Imam ini mengatur kepada yang 8 itu. Iya, yang 8. Dan akhirnya kadang-kadang cerita politik kita apa cerita kepemimpinan, yang nak kira kucingnya ada dalam kepemimpinan kami ini. Tapi tanpa apa? Tanpa fitur Allah Ta'ala, kamu nernya sakana apa? Nangaporen untuk kau. Padahal dia aja kelangalan, dia aja ngilangalan, tapi pada talangan. Dia patur ji. Dia pakat nak barakat linon punna melalui zakat ane patau linoa, dia leng barang-barang na jauh lapia sirata. Sepanjang ane tidak akan berkah. Mulai Soekarno ngalih kita zakat pajak. Ya begat di kudeta. Nampak naik Soeharto pajak di reformasi. Tidak ada berkah. Sanggenan di luar. Sanggenan di luar. Aku semipanya majo. Rumah masih dalam balukang. Nyetampara ngarbakan datang bumi mipenang na pari bangunan. Sanging kinarin na jinilangin. Ini kenapa? Karena kita tidak bermuamalah melalui menjual. Jadi tolong bantu kami ini dakwah. Bahwa Allah menurunkan agama kepada kita pengelolaan harta melalui zakat. Kamane basis nasional. Dia memiliki pantamai. Karena seharusnya basas Pak, sebenarnya bagi terkhusus sebenarnya patawa haji, apa suruh surat namai? Apa suruh surat nama rima nga? Pak Imam, jatah ginja tu sirata nga, anarima impak atau zakat. Nia zakat na umaga sigaman le. Jadi zakat itu bukan untuk bangunan. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, untuk amil, untuk orang miskin, untuk orang yang baru masuk Islam, untuk orang yang berjalan jauh ni atau bantu bela tamai tuana parsanga. Itu malah sadeng imam. Dia malah sakapal kampung apuna ajapan ne. Dia tuana batu sulu, dia pakan riang. Hanya patahak. Pendakwah kamanak kende. Bantuan dakwah agama Allah Ta'ala. Ada hak di situ. Ada banyak di situ. Saya bisa ambil untuk pakai kaman dari mesin kalawan ya Pak. Tidak mesin kalawan gabung sih kan resuruh CS teman-teman. Tapi tidak pernah lanto bisnis kan. Ampun maka tidak pernah sih. Sebenarnya nasakakan di situ. Iya. Enjok, kentena. Lebih kau pengerangan lalu tahu berdampar ke menyemangat diri agama malah cari. Mana tolong diselesaikan ini zakatnya ke sana. Tidak aja. Tapi jangan aja. Apa tuh karena besar ini bahang besar nanti meledak. Jadi ini 8 ini. Tahunnya ke Indrana, Indran Kandan, Indran Pakeang, Indran Bala Boncoro, Indran Ganyo dua ya. Itu Indran Bang. Orang meminta-minta, dia aja sengaja yang mari padam peminta-minta. Itu kamar-kamar Pak, bukan kamar-kamar dari dulu itu ada orang mengeluarkan apa namanya apa itu nota perjalanan. Nah bayar meta 70 saku, 50 saku, nampak nama pala-pala.
Jadi penanggapan jangan lebih. Nah, ini bukan itu. Yang jelas zakat itu 8 orang yang bisa memakannya alias tidak berdosa kalau dia makan. Atau kan syariah. Ia panen baji lino pak, kuna ia panen dijalankan. Ia mana barak kapak kalino anak tulinoa, kuna ia panen di pajappa. Kakapang ya ini sudah contoh, tidak bisa. Ya, apalagi dengan biaya cukai bertentangan dengan maunya Nabi. Biaya cukai tidak pasalan di balukang ini dia bisa. Itu nak ajar kata orang-orang. Perbandingan barang yang masuk yang tidak dibea dengan dibea itu 50% Pak. Misalnya harga 100, guna lewat bea cukai naik jadi 200. Jadi sangat merugikan orang banyak. Apa ini singkat kemai? Seolah-olah setiap sektor masing-masing mengambil bagiannya. Kau nak pakai ni agama ada bagaimana berjuang nanti apa kualan bagi aku itu umat. Tapi salah anda semua ini kalau imannya benar nanti kita akan bangun ini kembali ini untuk dunia bukan untuk Indonesia saja. Jadi saya rasa inilah merupakan pandangan-pandangan bagaimana memajukan agama Allah ini sehingga kita berada di dalam manusia yang dimuliakan, manusia beruntung khair ummah. Makanya Nabi berpesan, tafakkar sya'atun fi din khairu minad dunya wa fiha. Berpikir sedikit sekali untuk agama bajikan dari nolong bonina. Dari mana kita menggunakan pikir tahu yang Allah kasih ini untuk memikirkan ini aturannya Tuhan supaya berjalan. Untuk memikirkan ini aturannya Rasulullah supaya berjalan. Karena dengan Islam kita pun ini pajak penyaturan Allah tolak kita. Alasan apa? Allah tolak kita. Jadi kami ini terus terang mencari teman, mencari sahabat, mencari saudara dalam rangka memperjuangkan agama Allah ini. Maka ada khusus ini zaman. Kalau Rasulullah itu memanggil orang-orang dekatnya dengan sahabat. Tapi Rasulullah berpesan satu saat nanti siapa yang mengamalkan amalanmu ini dakwah, maka dia itu panggilannya saudara. Ya. Dari orang yang sama-sama berjuang dengan ikhlas itu saling memanggil saudara. Kalau dulu sahabat, ya sahabat. Kalau kita ini, kemudahan kita lah ini, itu saudara. Innal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi saudara itu dalam bahasa Sanskerta artinya berseribu cinta. Asisapinya pengaina satu sama lain. Jadi benar apa bagi bilangnya dia dia manipularan. Ya. Jadi saya rasa ini, nah kita agak sedikit dengan ini suara, ya. Sekali lagi harus saudara-saudara saya yang sudah lama mengikuti kami, jaga istiqamah dan satu kerjamu di lapangan. Ingatkan orang ke majelis kita. Kau juga saling ingat-ingat. Dia pun juga singkat dia anjo ganu pakai ingat kau, lu tersinggung. Itu semua itu pembelajaran. Yang kau tersinggung ibu dia kan, ustaz kita ada di sana. Itu aja. Gak usah terlalu panjang. Ya, sebanjo anjo nafsu pun nak kuasai jadi biasa pun dipakai kita ini kita tersinggung. Jadi kamu ini masih dalam dalam bimbingan semua. Nah, jadi saling berbicara dengan dengan mahabbah, dengan tumanina, dengan bijak. Saling menanggapi dengan bijak. Karena ujian paling berat itu di antara sahabat Nabi, ujian ke dalam. Kamu Abu Bakar, lebih besar waktu lapor kiri Nabi ta. Ya Rasulullah, biasa na pakalar sahabatku. Maka dapat nasangan sehingga Rasulullah sahabat.
Anase dia katakan, saudaraku, sahabatku, kenapa kau sakiti hati Abu Bakar? Bukankah ketika kau berpaling, mereka sendiri yang tidak berpaling dari aku? Jadi sekali lagi secara saya ini, dan insyaallah yang akan datang kita di Pergunti hari Kamis ya. Kami akan datang kita di coba gunakan HP. Begini saya caramu. Ustaz kita ada di sana, sudah? Atau jauh panjang. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.